Ini dia data influencer terkenal Indonesia dari mulai data YouTube-nya sampai Instagram-nya lengkap. 1378 videos, 4901 posting Instagram. Mau tahu cara dapetin datanya gimana? Di video kali ini gue akan ajarin teman-teman semua lengkap tentang gimana cara dapetin datanya. Supaya teman-teman semua nggak perlu lagi bingung mikirin ide konten, bisa cepet viral dan juga bisa cuan dari konten gitu ya. Oke, ini gue kasih lihat data ya. Jadi ini adalah data dari salah satu influencer atau kreator Indonesia yang namanya adalah Kasih Solusi. Di YouTube dia itu sudah posting sekitar 1378 videos dan ini lengkap beserta total viewsnya, linksnya beserta thumbnailnya juga lengkap banget ini datanya. Lalu kemudian berikutnya itu ini ada data Instagramnya juga dari kreator Kasih Solusi ini. Ini ada sekitar 4901 data lengkap semuanya ya. Jadi ini adalah data-data yang sangat-sangat dibutuhkan apalagi buat para konten kreator pemula gitu ya. Jadi kalau misalnya mau gue bingung bang mikirin ide segala macam, itu semuanya sekarang dengan menggunakan data ini kita bisa tahu gitu kan kira-kira konten atau video mana sih yang kira-kira viral atau banyak viewsnya, itu semua lengkap ada di sini. Jadi kita tinggal ngikutin aja lalu kemudian kita bisa dapetin gitu kan views yang banyak dari konten yang kita buat karena kita bisa ngelihat ya datanya lengkap ada di sini gitu ya. Lalu kemudian ini data-data ini hanya data-data dari satu kreator doang, influencer itu Kasih Solusi doang, atau ini data-datanya bisa kita ambilin banyak untuk kreator-kreator lain juga gitu, atau kita targetin kreator-kreator lain juga, bisa semua dengan menggunakan satu tools yang nanti gua akan kasih tahu di video kali ini. Kita bisa ngambil semua data-data kreator entah itu yang ada di YouTube ataupun Instagram. Lengkap semua datanya di sini jelas kan ya, teman-teman bisa lihat di sini kan ini datanya. Oke, tapi sebelum gue jelasin tentang tools ini, mungkin kita bisa start dulu ya dari kenapa sih sebenarnya kita butuh banget data-data seperti ini, terutama untuk para konten kreator pemula ya, supaya mereka juga nggak bingung gitu kan. Nih kalau misalnya mau bikin konten, startnya mulai dari mana, yang viral yang mana segala macam, itu nggak bingung gitu ya. Nah oke, kita langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Oke, jadi tools yang gue maksud adalah namanya adalah Social Scraper. Nah Social Scraper ini bentuknya adalah browser extension atau Chrome extensions yang kemudian nanti bisa teman-teman install di dalam browser teman-teman, lalu kemudian teman-teman bisa pakai tools itu untuk bisa ngambilin data-data influencer yang teman-teman mau, entah itu di platform YouTube ataupun Instagram gitu ya. Nah pengumpulan datanya itu bersifat otomatis, teman-teman nggak perlu yang melakukan ngeklikin satu-satu semua, nggak perlu, teman-teman tinggal buka aja influencer teman-teman yang teman-teman mau ambil datanya siapa, lalu kemudian teman-teman tinggal klik gitu kan buttonnya, tombolnya apa, lalu kemudian dia akan ngambilin datanya semuanya lengkap secara otomatis. Enak banget pakai tools ini pokoknya lah. Nanti gua akan kasih lihat bentuknya kayak gimana. Terus juga di sini fokus platformnya itu hanya untuk YouTube dan Instagram. Mungkin nanti kalau ada pengembangan berikutnya untuk TikTok, nanti gua akan bikin video lagi ya berikutnya supaya teman-teman bisa juga ngikutin secara lengkap. Oke, terus di sini ada sedikit pertanyaan, coba bayangkan kalau kamu punya asisten otomatis seperti ini. Kira-kira akun atau channel siapa yang ingin kamu intip datanya pertama kali untuk cari inspirasi gitu ya. Nanti teman-teman bisa ya di video kali ini by the way nanti gua akan sertakan ya ada Google Form, teman-teman bisa isi. Kalau teman-teman ada target ya influencer yang teman-teman mau gitu kan, teman-teman bisa isi formnya. Nanti gua akan ambilin datanya, lalu teman-teman gua akan kasih datanya ke teman-teman gitu. Entah itu via email atau via WhatsApp terserah. Nanti gua akan kirimin datanya gitu ya. Jadi nanti di video kali ini akan ada di deskripsi di bawahnya itu ada Google Form yang teman-teman bisa isi gitu kan untuk bisa dapetin data-data yang teman-teman targetin mau gitu seperti apa gitu ya. Nah, ini by the way karena ini bentuknya adalah Chrome extension, artinya teman-teman tidak perlu membayar additional API untuk mengakses semua data ini gitu ya. Ini datanya bebas, teman-teman bisa ambil sebanyak apapun yang teman-teman mau kalau udah punya extensionsnya ini gitu ya. Jadi enak banget ya, pokoknya pakai extension ini bener-bener lengkap dan enak banget gitu ya. Oke, jadi itu ya salah satu additional information ya. Lalu kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Kenapa sih kreator pemula wajib banget punya tools ini gitu ya? Yang pasti yang pertama adalah teman-teman udah pasti punya hemat waktu luar biasa gitu ya. Nah oke, gue kasih lihat lagi datanya ya. Jadi dengan menggunakan data ini teman-teman bisa ngelihat secara komprehensif gitu ya, kira-kira total viewsnya ini yang ada itu berapa dan kontennya itu seperti apa gitu ya, dari thumbnail, dari titlenya seperti apa, dan teman-teman semua bisa pelajarin secara lengkap.
Gua ngomong semua berdasarkan data ya. Gua nggak ngomong bacot ini atau teori konsep, nggak ada. Ini data aslinya para kreator saat ini juga. Dengan menggunakan tools yang gua kasih ini, lu bisa ngambil datanya dan ngelihat data aslinya gitu ya. Jadi lu nggak bisa ditipu sama kreator ya. Bener-bener ini data aslinya mereka gitu ya. Oke, jadi kita bisa ngelihat secara langsung gitu. Nah itu dengan begini teman-teman bisa jadi jauh hemat waktu untuk bisa bikin konten karena semuanya bisa lihat, oh kira-kira yang viral yang mana ya. Udah nanti tinggal short aja berdasarkan total views yang mana yang paling populer, ya udah ikutin aja, bikin video aja yang sama. Nanti itu teman-teman bisa jauh lebih cepat untuk bisa viral dibandingin sama guesswork namanya ya, kira-kira yang mana ya yang ini segala macam. Jadi untuk para konten kreator pemula itu bisa hemat waktu luar biasa banget gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah mencari inspirasi, tentu aja jadi jauh lebih mudah ya. Kalau kita punya banyak data, kita bisa dapetin inspirasi dari multiple channel yang kita punya, lalu kemudian kita bisa mengkomunikasikannya menjadi satu, lalu kemudian kita bisa bikin video yang lebih kreatif dari para konten kreator yang sudah terkenal gitu. Jadi kita bisa lebih cepat viral lagi gitu. Terus datanya juga siap pakai, itu bentuknya CSV, teman-teman bisa buka, ya udah tinggal buka aja langsung, teman-teman bisa ngelihat tabel-tabelnya segala macam, itu semua jelas gitu ya. Nah ini balik lagi ya teman-teman, itu juga bisa melakukan analisis konten ya. Tadi udah dikasih lihat total views segala macam, kontennya seperti apa segala macam, bahkan sampai thumbnailnya juga kelihatan. Habis itu teman-teman juga bisa dapetin riset kompetitor juga kalau teman-teman ada spesifik kompetitor yang teman-teman mau targetkan untuk bisa diambilin datanya, itu teman-teman bisa juga lakukan. Buat para agency juga ini adalah salah satu tools yang teman-teman harus banget punya. Kalau lu nggak punya ya udah lu mungkin ketinggalan jauh banget gitu ya. Dan yang ketiga adalah organisasi data, semuanya bisa diakses melalui bentuk datanya. Output dari aplikasi tools ini bisa dalam bentuk CSV ataupun JSON gitu ya. Jadi CSV kan comma separated format gitu, gue lupa ya V-nya apa. Terus itu ada JSON, JavaScript Object Notation. Jadi kalau buat para developer yang lagi mengembangkan suatu project atau apaan segala macam butuh data sosial media, dengan menggunakan tools ini teman-teman bisa akses, ngambil semua datanya, lalu kemudian bisa di merging jadi satu, lalu kemudian bisa dilakukan data analisis dari sana gitu kan. Ya mau melakukan apa sih, data perceptions public segala macam ya terserah ya. Itu kerjaan lu ya, bukan kerjaan gue. Tapi ini gue sediain salah satu tools yang benar-benar bisa dipakai tanpa menggunakan API sama sekali, bisa langsung akses semua datanya lengkap gitu ya. Enak banget gitu. Kemudian di sini ada sedikit pertanyaan buat teman-teman ya. Ini kamu tim yang mana nih? Teman-teman tim yang input data manual kayak mbah-mbah gitu ya, masih belajar bikin konten satu-satu, aduh capek banget, males banget gue gitu ya. Atau teman-teman tim yang otomatis, gue mau nih belajar semuanya dilakukan secara otomatis gitu ya, tanpa harus mikir-mikir capek-capek gitu ya. Teman-teman balik lagi komentar di bawah ya, kita nanti bisa diskusi di sana. Oke, materi berikutnya. Lalu kemudian daripada banyak cincong materi mulu nih bro, gimana caranya, cara installnya, terus gimana cara pakainya. Oke, jadi untuk bisa mendapatkan data-data dari para influencer Indonesia, kita pertama kali itu udah pasti harus buka Google Chrome dulu ya untuk bisa menginstal Chrome extension-nya ini gitu ya. Nanti kita masuk aja buka Google Chrome, lalu kemudian di bagian kanan atas itu di sini ada tulisan kayak lambang puzzle, klik di sini lalu kemudian klik manage extensions. Nah, di sini ya. Lalu kemudian di sinilah tempat kita untuk bisa menginstal extensions-nya. Nah, setelah kita buka halaman ini, lalu kemudian jangan lupa nyalakan developer mode yang ada di sini. Lalu kemudian setelah itu ya udah tinggal kita install aja pluginnya gitu kan, extension-nya. Ini tadi tinggal buka ini lalu kemudian kita tarik masukin ke dalam sini. Nah, karena gue sudah install jadi dia akan bentuknya seperti ini. Cuman kayak begitu doang, tarik masukin ke dalam sini terus beres gitu ya. Nah, ini adalah salah satu extensions yang gua bikin sendiri gitu ya. Jadi gua adalah seorang programmer, gua yang bikin aplikasi ini, yang lu lihat dari datanya itu gua yang bikin gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini kelihatan ya. Ini social scraper. Kalau lu scroll ke bawah nanti kalau setelah udah install, di bagian bawahnya ada copyright 2025, harusnya 2026 sih ya. Salah gua ngodingnya di sini. Ini ada nama gua gitu kan, Agung Sundoro. Terus kalau teman-teman klik itu masuk ke dalam website gua. Jadi ini adalah extensions yang gua bikin sendiri, totally custom, gue bikin sendiri semuanya gitu ya. Oke, ini. Lalu kemudian pertanyaannya setelah kita semua sudah install gitu kan, extensions ini, lalu bagaimana caranya kita untuk bisa ngambil datanya gitu kan? Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal masuk aja, entah itu mau ke YouTube, entah itu mau ke Instagram. Ini gue kasih contoh ya, Ferry Irwandi misalnya gitu kan, gue buka channel YouTube-nya misalnya Ferry Irwandi gitu kan. Lalu kemudian kita tinggal masuk aja ke dalam videosnya di sini ya, masuk ke tab videos. Lalu kemudian ini kan videonya ada banyak ya. Untuk mempersingkat waktu itu tinggal teman-teman kayak gini aja. Nih gua untuk mempersingkat waktu gua kasih contoh cepat aja dulu ya. Nih ya. Teman-teman tinggal klik aja di sini scrap yang ini, social scraper-nya. Oh ya, by the way, nanti setelah teman-teman install di sini kan ada ini ya. Biasanya tuh terinstall di sini. Jangan lupa di pin ya. Kalau misalnya teman-teman ini klik, nanti dia akan masuk ke dalam sini. Nah, itu ya. Kalau nggak di pin nanti dia akan hilang gitu ya. Dia nggak akan muncul di
bagian atas gitu ya. Nah setelah itu kemudian balik lagi ke sini gitu, ke YouTube video di sini teman-teman untuk bisa ngambil datanya Ferry Irwandi cuma tinggal klik aja social scraper, lalu kemudian di sini klik aja nih script current data, klik langsung keluar di sini ada scrape 28 video successfully gitu ya. Teman-teman bisa langsung aja klik di sini JSON clipboard, di copy atau bisa di download sebagai JSON file atau teman-teman bisa export CSV file di sini ya. Teman-teman bisa download ini misalnya gue masukin ke desktop gue di sini save. Lalu kemudian ini datanya ini ya. Oke, gue buka ini. Datanya sebentar. Ini gue bukain data-data gue. Oke, tadi mana? Nih. Dan ini adalah datanya si Ferry Irwandi videonya yang ada di ini YouTube gitu ya. Ini ya ada sekitar berapa tadi? 28 ya. 28 kan sama row 1 di sini ya. Gitu. Jadi 28 video dalam waktu berapa detik? Gue ngambil datanya kan. Beserta jumlah total views-nya kelihatan ya. Di sini total views-nya berapa di situ teman-teman bisa lihat langsung di situ kan. Oke, jadi gue nggak bohong ya. Ini salah satu tools yang lu bisa langsung ambil, cepret selesai langsung dapat datanya gitu kan. Nggak ribet gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pertanyaannya kalau cuma 28 video doang mah boring gitu kan. Terus gue maunya dapat datanya semua. Iya, oke. Jadi teman-teman bisa juga dapetin data semua itu dengan menggunakan social scraper. Tapi sebelum teman-teman pencet scrape current data, teman-teman harus melakukan auto scroll dulu. Nah, jadi di sini ya kita klik dulu auto scroll. Nah, di sini ya. Nanti dia akan otomatis nih ya. Tangan gua nggak ada ya tuh mana ya. Nah, ini akan secara otomatis ekstensinya akan nyekrol terus videonya si Ferry Irwandi sampai habis, sampai di bagian paling bawah. Kalau udah mentok bagian bawah ya udah nggak bisa jalan lagi tuh kan aplikasi extension ini. Teman-teman udah tinggal pencet aja di sini script current data misalnya. Ini gue biar cepet aja, kalau lo mau nungguin ya bebas-bebas aja, cuman gue biar cepet aja gitu ya. Ini tinggal script current data, langsung dia berhenti scrollnya, ini langsung kelihatan 360 video dalam jangka waktu berapa detik. Ini videonya gue nggak percepet ya, kelihatan ya 360 video gue ambil secara langsung dan formatted dalam bentuk CSV file. Betapa berharganya ini kan extensions ini untuk kebutuhan agency teman-teman atau teman-teman yang bergerak di bidang marketing. Ini sangat amat berharga extension ini dan totally gratis. Gue nggak bayar apa, bayar apaan? Gue nggak bayar apa-apaan kan gitu. Nah itu juga sama ya. Ini salah satu contohnya adalah untuk yang YouTube gitu ya. Bagaimana kalau Instagram? Ini adalah Instagramnya kasih solusi ya. Ini ada sekitar 4.916 file posting. Ini sama gitu ya. Ini dia udah nyekrol sampai paling ujung, sampai mentok nih ya di bagian ini bawah. Nanti teman-teman tinggal klik aja. Nah ini beda tabnya. Kalau tadi kan YouTube. Nah ini kalau misalnya di Instagram dia akan otomatis berubah jadi Instagram. Nanti teman-teman bisa melakukan auto scroll terus, di scroll sampai paling bawah. Lalu kemudian teman-teman tinggal klik aja script current data, jebret, beres. Teman-teman dapat 4.000 datanya. Ini balik lagi ya, biar gue cepet aja. Kalau misalnya gue lakuin ini lama, ini bisa 10 menit gitu kan, karena dia scrollnya tuh satu-satu gitu kan. Ya 10 menitan dah ya untuk bisa dapetin sampai scroll ada 4.000 data gitu kan yang harus di scroll gitu. Jadi biar cepet gitu kan. Ini gua kasih lihat aja hasil datanya ya ini ya. Yang tadi gua teman-teman lihat ini ada 4.901 gitu ya. Ada 15 ya yang missing kayaknya itu di archive segala macam gitu kan. Kadang-kadang juga sosial media kan angkanya nggak akurat. Jadi benar-benar di sini hampir semua yang data publiknya itu gue bisa ambil dan secara lengkap gue bisa lihat semuanya di dalam bentuk CSV yang rapi seperti ini. Gila kan? Dengan menggunakan tools yang seperti ini gitu kan, teman-teman bisa dapetin dan ya bisa menghemat waktu ratusan jam untuk bisa ngonten karena datanya semuanya udah lengkap dan bisa diambil dengan menggunakan tools seperti ini. Enak banget kan gitu, dan gak perlu bayar apa-apa lagi gitu. Nah gitu ya. Jadi tapi udah pasti ya namanya tools kayak begini itu pasti ada kekurangannya gitu kan. Nggak mungkin, gue bukan dewa coy, gue bukan programmer dewa yang semuanya bisa gue kerjain sekaligus. Itu nggak mungkin terjadi gitu kan, pasti ada kekurangannya. Nah salah satu kekurangannya adalah ya platform yang disupport ini hanya baru YouTube dan Instagram aja. TikTok masih dalam pengembangan berikutnya. Lalu kemudian kalau teman-teman mau ngambil datanya secara langsung, misalnya teman-teman mau ngambil data Instagram, di sini ada comments-nya dan juga di sini ada likes-nya gitu kan di sini. Nah ini data-data comments dan likes ini masih dalam pengembangan. Ini buat gua sendiri aja seorang programmer aja ini kayak gini masih cukup sulit untuk bisa ngambil data ini gitu. Kenapa? Karena Instagram itu punya custom engine sendiri. Jadi kalau kita mau ngambil data likes-nya kayak begini, number of comments sama number of views kayak begini gitu kan, itu teman-teman number of likes gitu, ini datanya harus setiap posting yang ada di sini itu harus di
hover dulu. Teman-teman harus tangannya tuh apa benar-benar nge-hover sendiri. Di sini dia ada custom JavaScript untuk yang ya gue nggak mau terlalu teknis ya. Dia ada custom JavaScript-nya lah untuk bisa melakukan proteksi itu gitu. Jadi untuk saat ini gitu, untuk rilis pertama itu masih belum apa bisa dapat datanya. Tapi dari sini aja teman-teman kan tetap aja teman-teman bisa ngelihat datanya secara lengkap ya. 4.000 bro dalam jangka waktu 10 menit, bergilaan. Ya lu bisa lihat ya kira-kira konten-konten apa aja segala macam, dan teman-teman bisa juga dapat ini ya gambar-gambarnya nih ya. Ini misalnya gue klik yang di sini. Nah, ini ya dapat semua apa thumbnailnya dan juga gambar-gambarnya yang ada di dalam Instagramnya lengkap gitu ya. Jadi kalau dia bikin poster tertentu segala macam itu teman-teman bisa colong gambarnya secara lengkap gitu kan. Tinggal di download aja nih kan, klik kanan save image as, bisa kan save image as, beres gitu ya. Jadi wah gila kan. Dari sini aja data-datanya udah bisa diambilin lengkap gitu ya. Ya mungkin nanti di iterasi berikutnya ketika gue udah ketemu polanya untuk bisa hijacking ini, nanti gue akan update lagi di video di komentar di bawah gitu kan, bahwa like sama komennya udah bisa didapat ya. Itu salah satu kekurangannya yang sekarang. Tapi untuk YouTube itu teman-teman bisa dapat semua datanya dari mulai total viewsnya segala macam, itu teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini semua datanya kelihatan, total viewsnya, URL-nya sampai thumbnailnya segala, judulnya, wah gila lengkap banget. Ini data-data poin ini teman-teman bisa teman-teman analisa untuk bisa bikin konten yang bisa lebih cepat viral, dan juga bisa teman-teman bisa gunakan untuk bisa modeling marketing teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa cuan lebih banyak kayak gitu. Nah ini ya, ini apa namanya toolsnya namanya adalah Social Scraper yang gua bikin sendiri. Oke, so jadi pertanyaan besarnya adalah di mana gua bisa download Chrome extensions ini untuk bisa gua install di dalam komputer gua, Bang, gitu ya. Nah, oke, so jadi karena ini adalah aplikasi yang gua bikin sendiri ya. Ini adalah aplikasi yang gua develop sendiri. Nah, gua cuman mau ngasih ini ke orang-orang yang benar-benar serius pengen konten gitu ya, nggak sampah yang kira pengen ngambilin data-data doang gitu kan dari para kreator. Nah, ini gua pengen ngasih ke orang-orang yang benar-benar serius, yang mau ngonten dan pengen serius cuan dari ngonten gitu ya. Nah, aplikasi ini atau Chrome extension ini gua include ke dalam salah satu kursus gua yang namanya adalah Kreator Viral. Jadi kalau teman-teman beli kursus gua yang namanya Kreator Viral, teman-teman akan mendapatkan extension ini secara gratis gitu ya. Teman-teman bisa ambilin data influencer siapapun, bebas datanya. Nah, teman-teman juga bisa ngambilin data-data tersebut untuk bisa dijadikan investasi untuk bisa konten lebih lanjutnya berikutnya. Tadi gue jelasin semua gitu kan. Nah, teman-teman kalau ini gue sedikit promosi sedikit ya untuk kursus gue. Jadi kalau teman-teman beli kursus gue yang namanya adalah Kreator Viral ini, gue nggak akan ngasih kayak ya, meskipun tools ini adalah tools yang menurut gua nggak ada konten kreator lain yang ngasih lu kayak beginian dan apa benar-benar bisa ngambil data semuanya live tanpa free gratis kayak gitu. Nah, tapi gua mau ngasih lagi ya, additional value ke kursus gua supaya teman-teman jadi lebih percaya untuk mau beli kursus gua. Di dalam Kreator Viral itu gua nggak cuma nyediain tentang satu aplikasi doang namanya adalah Social Scraper. Di dalam kursus gua ini ada berbagai macam tools-tools yang bisa teman-teman pakai untuk bisa mempercepat proses bikin konten. Entah itu mau bikin thumbnail generator, mau bikin ini ada berbagai macam custom AI tools yang teman-teman bisa pakai, mau bikin apa ide konten segala macam bisa semua di generate gitu kan. Mau bikin viral hook gitu kan, atau mau bikin viral kalian dan trend jacker. Aduh, capek lah gua ngejelasin satu-satu. Banyak banget ini software ya. Kalau gue jelasin meledak gua di dalam video ini. Intinya adalah teman-teman akan banyak banget dapat value di dalam kursus ini. Gak cuman itu doang, teman-teman akan dapat banyak banget materi yang ada di sini. Gue scroll nih, nyantai nih ya. Tuh, ini semua materinya. Ada sekitar sekarang udah ada 403 materi yang teman-teman akan pelajari untuk bisa ngedapetin gitu kan, menjadi seorang kreator utuh dan bisa dapetin cuan dari ngonten gitu. Ini ada 403 dan gua nggak bohong ini ya. Ini data-data semua ya dari activity semua segala macam, ini monthly note segala macam, ini semuanya isi di dalam kursus ini tuh benar-benar bentuknya kayak begini. Ini gua nggak bohong, data asli nih gitu kan. Nah, itu. Terus juga teman-teman itu akan dapat yang namanya adalah juga data-data dari hasil yang gua ambil sendiri. Jadi misalnya tadi ya kasih solusi gitu kan. Atau mungkin ntar gua ambil data-data lagi itu para kreator-kreator lain. Nanti teman-teman nggak perlu melakukan itu secara manual gitu kan. Ya, teman-teman bisa dapat datanya langsung gitu ya. Nah, nanti akan gue update terus data-datanya di sini. Jadi lu udah diajarin caranya untuk bisa ngonten dan cari cuan di internet dengan beli kursus ini. Lu juga bakalan dikasih toolsnya. Ibaratnya kalau lu mau ngebajak sawah, gua kasih traktornya, pakai AI lagi traktornya kan. Lu tinggal pencet tombolnya doang. Nah, itu pertanyaannya adalah tinggal lu males apa enggak ngerjain gitu kan. Nah, abis itu berikutnya juga lu di sini akan belajar banyak banget gitu kan
nggak cuman ya teori-teori atau konsep doang, tapi kita juga akan belajar by use case atau study juga, study case yang ada di dalam sini. Nanti gua akan masukin semua ke dalam sini. Jadi value-nya di dalam content creator ini itu sangat-sangat gila banget gitu. Jadi kalau teman-teman pengen gitu yang bener-bener serius gitu kan, pengen jadi seorang kreator yang utuh, pengen cuan melalui konten di internet, teman-teman harus cek banget ya, linknya ada di deskripsi di bawah, kursus gue namanya ada kreator viral gitu ya. Teman-teman bisa cek di sana, beli, nanti teman-teman bisa dapat ya, salah satu toolsnya ini adalah social scraper ini gitu ya. Oke, mungkin bagian terakhir gitu ya, sedikit promosi tadi. Ini bagian terakhir adalah untuk bisa memahami antara perbedaan JSON sama CSV ya. Jadi CSV itu atau comma separated values. Oke, gue lupa ya. Jadi ada banyak term yang gue lupa ingat gitu ya, namanya ada comma separated values. Jadi kalau misalnya CSV itu bentuknya ibaratnya kayak Google Sheet atau Excel. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di dalam Chrome extensions itu ada namanya CSV file. Itu ibaratnya kalau teman-teman ya, buat teman-teman yang nggak ngerti gitu kan, pemula, lebih baik setelah melakukan itu semua script gitu kan, teman-teman tinggal klik aja tombol CSV untuk download Excel-nya gitu lah ya. Nah kalau JSON ini untuk para programmer ya. Jadi di sini untuk JavaScript Object Notations yang bentuknya ya kriwel, keriting gitu lah ya. Ya itu buat para pemula yang masih belum paham gitu. Jadi disarankan untuk bisa pakai CSV aja, jangan pakai JSON gitu ya, untuk bisa ngambilin datanya nanti gitu. Oke, paling itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Balik lagi teman-teman, semoga ini menginspirasi gitu. Toolsnya juga ini menurut gue ini adalah salah satu tools yang paling berharga untuk para marketer saat ini gitu ya. Terutama buat saat ini gue melakukan riset juga, belum ada tools yang bentuknya kayak begini. Gila banget kan, lu bisa dapetin data kayak langsung dalam hitungan detik, dalam hitungan menit lu bisa ngambil data ribuan secepat itu gitu kan. Ini benar-benar gila datanya. Jadi kalau teman-teman tarik gitu ya, balik lagi ya, linknya ada di deskripsi bawah, bisa cek sendiri sana. Thank you sudah menonton, mudah-mudahan video ini menginspirasi. Jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau suka sama videonya. Terus di website gue di agunsu.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you sudah menonton. Oke, bye.